Kemarin kita memahami fawailul lil musallin. Apa itu makna wail? Kemudian setentangan an salatihim dan sahur. Karena masih tergantung, pagi ini kembali kita lanjutkan. Yaitu memahami setentangan al-ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Di sini diterjemahkan dan enggan memberikan bantuan. Al-ma'un. Banyak penjelasan ulama dan penafsiran para ulama apa yang dikatakan al-ma'un. Ada yang mengatakan al-ma'un itu zakat. Ada juga yang mengatakan harta al-mal. Ada juga yang mengatakan al-ma'ruf. Ada juga yang mengatakan al-ma' wal kal. Air dan rerumputan. Ada yang mengatakan ini yang paling terkenal, yaitu sesuatu yang bisa dan biasa dipinjam-pinjam, diberi-berikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti rumah-rumah, barang-barang yang ada di rumah tangga. Ada garam, ember, pisau, atau periuk, sapu lidi, pokoknya yang biasa dipinjam-pinjamkan atau malah diberi. Itu makanya ada juga yang memahami al-ma'un itu al-ariyah, sesuatu yang dipinjamkan. Orang-orang Arab, mereka itu sering menamai sesuatu yang sangat sedikit sekali, namanya al-ma'un. Nah, dari sini kita berangkat. Dalam hadis disebutkan, diriwayatkan begini. Ada 3 hal atau 3 barang yang tidak boleh kita tahan. Yamna' itu kan menahan. Mana'a yamna'. Menahan-nahan, tidak memberikan ataupun tidak meminjamkan. Ada 3. Pertama, air. Yang kedua, api. Yang ketiga, garam. Ketika ditanyakan dalam sebuah riwayat, kalau air sudah jelas itu kebutuhan yang paling mendasar, yang paling pokok, paling asasi. Lebih-lebih di kehidupan padang pasir sana, itu sangat butuh air. Tidak boleh ditahan, tidak boleh dihambat, atau dihalangi orang untuk jika dia butuh, jika meminta. Tapi ada 2 lagi, an-nar, api dan garam. Api itu segala yang dimasak lantaran api, maka ganjarannya, pahalanya, faedahnya, manfaatnya. Di samping untuk orang yang masak, juga untuk siapa saja yang menikmati, memakan atau mengkonsumsi daripada barang yang dimasak lantaran api. Kalau sekarang itu tidak api, kompor ya, gas. Begitu juga garam. Garam adalah segala sesuatu menjadi enak dia. Jadi kalau makan gulai tidak bergaram sama dengan tidur tanpa bermimpi gitu orang. Tidak enak tidur, kecuali bagi anak-anak muda. Tidak enak tidur tanpa bermimpi. Garam itu tidak enak, sambal, gulai atau kuah tidak bergaram, hambar dia. Maka segala yang menjadikan sesuatu masakan itu lezat, enak, nikmat, sehingga semua orang merasa puas, bisa tercakup dalam kata-kata milh, garam. 3 ini tidak boleh ditahan-tahan. Siapa yang menahan, siapa yang membuat, kan barang kecil itu.
ini sudah sampai kepada puncak yamna'unal ma'un. Yamna'u, dia menghambat, dia mencegah, dia menghalang untuk memberikan sesuatu yang biasa diberi. Dipinjam, tidak kerugi. Apakah itu saja? Tidak. Yang penting barang-barang yang biasa dipinjam. Pinjam brol di sekolah, pinjam pensil, atau penghapus, pena, pinjam buku sebentar, tiba di sekolah. Tiba di kita, ya minjam sepeda sebentar. Atau motor. Beli minyaknya, itu cek warna orang. Minjam motor ke sana sebentar. Atau pinjam peci sebentar jadi imam. Tidak mau juga, ini sudah sampai. Jadi bukan hanya barang-barang rumah tangga. Sesuatu yang biasa dipinjam-pinjamkan, sesuatu yang biasa diberi-beri, tidak akan merugi. Namanya bisa katakan al-ma'un. Tidak penting, tidak perlu kita uraikan satu-satu pendapat ulama itu, tapi intinya sama semuanya. Al-ma'un adalah barang-barang yang remeh, kecil, enteng. Jika hilang tidak akan dicari. Jika diambil orang tidak akan dituntut. Jika dipinjam kita tak akan menagih. Lebih-lebih bawang perai. Masa perai lalu diganti pula perai. Jadi orang sampai kepada ini bakhil namanya. Ada nanti namanya al-bukhl, ada al-bakhil. Kalau al-bakhil itu ba, kha, ya, lam itu sudah sangat itu. Sangat itu. Tiba dia bahasa habis senternya itu dia. Hari hujan payang berkapi. Awak tagage sepeda beri. Tarik litak. Sakui hibajai. Awak kabini penjaringi. Ini namanya sudah sampai kepada tingkat al-bakhil. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Siapa yang bakhil, hakikatnya dia bakhil terhadap diri sendiri. Wail itu terimpun di tiga ini. Fawailun, maka celakalah, sengsaralah, menderitalah, rugilah orang bila berhimpun kepadanya tiga. Jadi manjama, siapa yang sudah menghimpun tiga ini. Apa yang tiga? Yang pertama namanya tarkus salah, meninggalkan salat. Yang kedua ria. Dan yang ketiga bakhil atau al-bukhl. Al-bukhlu bil ma'un, bakhil dengan sesuatu yang biasa diberi-beri, pinjam-pinjam. Minta kaja orang tak mau orang, itu al-bukhlu. Berhimpun yang tiga ni sudah munafik itu. Falahul wail, dia berhak mendapatkan wail. Celaka, sengsara, merugi, menderita, sansai. Inilah karakter orang munafik. Mereka andaikan luput salat atau tidak tahu orang bahwa dia salat atau tidak salat, dia tidak menyesal. Karena orang munafik itu salatnya bukan dirong oleh imannya, tapi dirong oleh karena ingin menampakkan kepada orang lain agar jangan dibilang bagaimana begini begitu. Itu munafik tulen itu. Yang kedua ria. Ria pamer tidak ikhlas. Ria asal katanya ria ya. Ria itu kan melihat, memperlihatkan. Jadi karena ingin dilihat lalu kita perlihatkan. Atau membikin sesuatu agar dilihat. Ini ria. Ria syirkul asgar, syirik kecil, syirik rahasia. Bahkan dia namanya akhafu min dabibin namal, lebih halus daripada rayapan semut hitam di atas batu hitam di hutan lebat berantara di tengah malam gulita. Lebih halus dia daripada itu. Dia menjalar saja. Jadi kita salat
Lalu tadi biasa-biasa saja sujudnya, tapi karena ada orang masuk, dilamakannya sujudnya, itu masuk sedikit ria. Tadi baca Quran biasa saja, tapi ketika ada orang mendehem di belakang perempuan, dilakukannya iramanya sedikit. Dan segala macam. Ini ria. Dalam beribadah ini luar biasa tertolak ibadahnya. Ria. Yang ketiga, bakhil. Ini orang munafik. Orang munafik tidak salat dan menyesal. Orang munafik itu ikut di majlis Nabi, ikut salat jamaah, ikut berperang kerana ingin ria. Dan motivasi lain. Dan orang munafik itu disuruh untuk menyumbang atau berzakat, tak mahu dia. Munafik. Well. Ketiga-tiga sifat ini adalah kerana yang tidak ada mereka adalah iman kepada hari pembalasan. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Beritahukan kepadaku olehmu tentang orang yang mendustakan hari pembalasan. Akhbiruni atau akhbirni. Atau maknanya mesah, tahukah engkau orang yang mendustakan hari pembalasan? Ini cirinya. Kenapa mereka begitu? Kerana mereka tidak percaya, tidak beriman, tidak yakin adanya pembalasan Allah. Jadi orang yang bakhil, orang yang tidak yakin adanya balasan daripada Allah. Orang ria yang beribadah hanya untuk balasan manusia. Orang yang salat, dia salat hanyalah sekadar untuk supaya jangan nanti dikatakan dia tidak Islam, itu orang munafik.